Algoritma metode backpropagation secara detail. Step 0. Inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka atau acak, dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1. Ya. Jadi bias, nah di sini ini ditentukan secara acak, bisa rentang 0, 1 atau min 1 untuk mempermudah perhitungan. Step 1. Jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai dengan 9. Jadi di sini ada stopping condition. Step 2. Untuk setiap data training, lakukan step 3 sampai 8. Kita lihat step 3. Umpan maju, feed forward. Step 3. Setiap unit input X1, X2, X3, dan seterusnya menerima sinyal input dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Nah, tadi udah dibahas. Perlu diketahui bahwa input X yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Ya, jadi ini untuk data training. Input X yang dipakai di sini adalah input data training yang sudah diskalakan berbentuk metrik. Step 4. Setiap hidden unit Z akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah terbobot termasuk biasnya. Nilai Z dihitung dengan rumus V plus sigma X dikali V. Ya. Di sini X dikali V itu penjumlahan dari ini. Nilai X dikali V1, nilai X dikali V11, nilai X dikali V12, X2 dikali V21, X2 dikali V22, X2 dikali V23, dan seterusnya di sini. Didapatkan nilai Z. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Fungsi aktivasi dari Z sama dengan F dalam kurung Zin. Lalu mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Jadi hasil dari fungsi aktivasi dikirim lagi ke fungsi output Y. Step 5. Setiap unit output Y, Y1, Y2, Y3 akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Seperti yang tadi, V di sini sama Y sama dengan W plus sigma W dikalikan Z. Ya, Y di sini sama dengan W dikali Z. Penjumlahan dari ini dikali ini dikali ini dikali ini, dan seterusnya. Semuanya ini ditotal. Next. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Fungsi aktivasi dari Y sama dengan F dalam kurung Yin. Next. Propagasi error atau backpropagation of error. Step 6. Setiap unit output Y menerima suatu target pattern desired output yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan error. Jadi nilai Y ini dibandingkan dengan target. Kalau ada error, menghitung kesalahan error antara target dengan output yang dihasilkan oleh jaringan. Error ini dihitung. Error ini dihitung rumusnya delta sama dengan target dikurangi output dikali fungsi aktivasi Y. Targetnya berapa? Outputnya sudah ketemu dikali fungsi aktivasi output. Dihasilkan error di sini. Faktor delta ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui bobot. Selain itu juga dihitung koreksi bias W yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui W. Faktor delta ini kemudian dikirim ke layar yang berada pada step 7. Step 7. Setiap hidden unit Z menjumlah input delta yang dikirim pada layar step 6 yang sudah berbobot. Next. Faktor delta ini digunakan untuk menghitung koreksi error
yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui V. Selain itu juga dihitung koreksi bias V yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui VOC. Memang sedikit membingungkan kalau kita membaca teori-teori rumus ini. Lebih jelasnya mungkin lebih enak kalau menggunakan langsung praktek perhitungan, ya. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error delta J. Step 8. Setiap unit output Y akan memperbaharui bias dan bobotnya dari setiap hidden unit. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap unit input. V baru sama dengan V lama ditambah delta V. Step 9. Memeriksa stopping condition. Jika stopping condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Untuk menentukan stopping condition, terdapat dua cara yang biasa dipakai, yaitu membatasi iterasi yang dilakukan. Misalnya, jaringan akan dilatih sampai iterasi yang ke-500. Ini kita yang menentukan, ya. Yang dimaksud dengan satu iterasi adalah perulangan, step 3 sampai step 8 untuk semua training data yang ada. Jadi satu proses training itu disebut satu iterasi. Ketika kita bilang 500 iterasi, berarti proses iterasi dari step 3, step 8 sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai 500 kali. Atau cara yang kedua, membatasi error. Misalnya, menentukan besar min square error antara output yang dikehendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung min square error digunakan persamaan sebagai berikut. MSE sama dengan 0,5 dikalikan sekian. Setelah pelatihan selesai, jika kemudian jaringan diberi input, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Nah, ini adalah proses testing. Setelah tadi training berjalan dan selesai, maka proses akhir adalah testing. Harapannya jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output adalah dengan mengimplementasikan metode backprop, tetapi hanya pada bagian umpan majunya saja, feed forward, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini langkah seperti tadi yang sudah dijelaskan. Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda absen online di bawah. Stay safe. Di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kalau terpaksa keluar, pakai masker. Tetap jaga jarak. Jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan keluarga. Sekian kuliah dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.